ini dia Bina, saya orang Jawa, dia orang Jaya. Sama. Pertama kali yang ingin yang ingin saya ceritakan, kami dulu sakit operasi usus buntu, terus operasi sembuh, saya undang semua perawat, dia tidak ikut sebenarnya. Waduh. Wah, ini barangkali. Jadi saya kejar dia. Terus saya datang ke rumahnya dia, ke pemangkat. Saya sendirian. Di situ pas kira-kira pasca kalau nggak salah ya, kumpul semua keluarga. Saya disidang orang Surabaya, nekat, konek. Jadi saya jawab apa? Iya. Ya apa Om? Itu. Terus kemudian, sudah direncanakan perkawinan tahun 76. 2 bulan sebelum perkawinan, rumah terbakar. Waduh, sederet pemangkat terbakar. Saya ditanya, gimana perkawinannya? Jalan terus. itu yang terjadi. Nah, terus kemudian perkawinan kami, makanya ini mohon maaf, macam-macam. Yang kawin orang Jawa sama orang Dayak, turun dari rumah Cina, tidur di tempat orang Melayu. Terus pastor paroki orang bule. Pancasila. Itu kejadian betul-betul. Dulu belum ada Kak apa ayam negeri, nyembelih ayam kampung. Wah, satu tahap separuh dibelah 4. Itu royal betul itu. Mohon maaf, ini cerita singkatnya. Yang pertama, karena dia Dayak, saya orang Jawa. Suatu saat saya disuguhi pulang kerja gitu, Pak, makan ini daging rusak. Saya diem aja. Daging rusak disuguhkan. Daging rusak. Dia ngamuk. Bener. Terus saya diam aja. Loh kok diam aja dia? Bagaimana istri kok menyediakan daging rusak? Apa bikin saya sakit? Atau bagaimana? Seperti itu. Apa yang terjadi? Lempar sapu hijau itu lemparan. Setelah ini yang apa itu namanya pengalaman. Kenangan. Kaitannya dengan malam minggu sudah dia seorang perawat, sore ikut dokter. Anak-anak sampai protes. Karena apa? Saya pulang habis makan tidur. Dia paling enak. Kita harus mengerti. Dia perawat, pulang juga sudah siap. Jadi pertanyaannya apa? Sudah makan Pak? Bukan disediakan ya. Kalau saya jawab, ya sudah makan syukurlah katanya. Nah itu, kalau nggak apa itu, kalau belum makan dia bilang apa? Kenapa nggak makan? Kan repot jadinya. Itu yang kesan kembali lagi kepada tadi, karena dia perawat sore hari jam 3, jam 4 dia sudah berangkat bantu dokter. Nah, sementara anak-anak obat-obat sudah main sendiri. Yang terapi tadi. Saya tidur. Saya
Iya. Terus makanya anak-anak protes. Oleh karena kayak itu kami berjanji bahwa kepada anak-anak, oke, ini ibu, bapak, pegawai negeri itu jangan cangkulnya kecil, sendok teh, bukan sekop, bukan sendok makan. Nah, jadi kami berjanji sama anak-anak untuk malam minggu kita semua harus kumpul untuk makan bersama. Gajah Mada saksinya. Saya informasikan di sini, mungkin maaf, kawan seangkatan saya pastor yang dari ME sudah dipanggil, sudah berkurang, termasuk Bapak Ibu Bambang yang ini, terus kemudian ada lagi nggak ada ya di sini. Oke. Saya kira ini. Oh, ini ada. Jadi saya mungkin asing sama Bapak. Satu hal yang Bapak ingat, saya tidak seperti ini dulu. Nah, masih muda-muda, masih kenceng-kenceng. Sekarang ini rambut putih, peot. Terima kasih. Kawan. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Mas Putri, Kistoro dan Delvina. Terima kasih. Mantap. Kita Senior. membawa waktu lagi Kita kita lanjutkan dengan Pak Putri Sumida Aneh. Monggo Pak, kami minta ke depan. Medio. Sekaligus memperkenalkan diri juga ya. Dan sharing, silakan. BNN. Terima kasih. Shalom. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Kombis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Sumirat dan pasangan saya Ani Widianti yang kebetulan 1 tahun lebih 4 bulan ada di Kalimantan Barat. Dan saat ini saya ditugaskan oleh pimpinan sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat. Dan mungkin saya pensiun di Kalimantan Barat karena tinggal 3 bulan lagi. Oh. 3 bulan lagi usia 58 tahun. Jadi perkawinan kami saat ini 31 tahun. Jadi tanggal bulan Desember kemarin 31 tahun kami menikah. Dan mungkin sedikit cerita tadi, luar biasa malam hari ini kami bertemu dengan Triple S, Pak Sution dan Bu Dewi ya. Dwi dan Pak Sokian dan Ibu Dedi. Ini Triple S tadi. Tanpa disengaja. Kami sedikit diskusi masalah terkait dengan komunikasi di dalam keluarga, terkait ini membuka kenangan. Salah satu yang menjadi poin terkait membuka kenangan adalah komunikasi dalam keluarga. Bagaimana tadi bercerita beliau putri semua ya Pak ya? Laki semua, 5 laki semua, dan ibu tadi 3 diskusi bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga, salah satunya terkait dengan membuka kenangan, yaitu dengan komunikasi yang baik, yang mungkin kita juga tidak pernah belajar dari orang tua kita juga memberikan pembelajaran bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Ya pasti komunikasi itu pasang surut dan juga naik turun. Apalagi kalau kami di keluarga kebetulan saya sering ditugaskan luar kota
Oleh karena itu betul-betul komunikasi itu menjadi hal yang utama. Bahkan saya sering ditanya oleh teman-teman bagaimana menjaga keluarga supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan saya sudah bertugas di BNN sejak tahun 2003. Jadi saya pegang urusan narkotika sejak tahun 2003. Bahkan bertanya juga terkait risiko-risiko, betul sekali tadi Pak Yobi sampaikan, semua kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih kita di jalan itu, ya kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Selain risiko pasti banyak tawaran yang luar biasa kalau berbicara dengan narkotika. Kalau kita mau, mungkin kota Pontianak bisa dibeli loh. Ibaratnya begitu, tapi ya Tuhan mengajarkan kita untuk tetap pada hal yang ya pokoknya seperti disampaikan beliau tadi. Sendok kita hanya sendok teh ya Pak. Sendok teh tidak perlu kita berpikir sekop ataupun apa eksavator. Kita tidak perlu berpikir secara kita hidup, yang pasti Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita semua. Ada beberapa hal yang terkait dengan komunikasi tadi, yaitu sampai saat ini saya dan satu keluarga setiap berkumpul itu berusaha untuk bisa ke gereja bersama-sama. Jadi anak saya sudah selesai S2, yang nomor 1 sekarang sudah bekerja, nomor 2 selesai S1 dan sudah bekerja, nomor 3 ada di Semarang semester 4. Nah ini kalau saya ke Jakarta, saya selalu berusaha bagaimana caranya kita berlima ini bisa ke gereja bersama, dan itu saya lakukan terus mulai dari anak saya kecil. Ini sehingga betul-betul terjalin komunikasi dan kesetiaan anak-anak dengan keluarga. Tidak hanya setia pada pasangan suami istri, tapi anak-anak setia dengan keluarga dan juga setia dengan ya insya Allah dengan Tuhan Yesus. Mantap. Karena sampai sekarang kalau kita selalu bertanya, kira-kira minggu besok itu ke gereja jam berapa? Jadi kita komitmen yang ada di keluarga dari kecil saya tanyakan ke gereja jam berapa. Sampai dia punya pacar kita tanya, pacarmu mau ketemu jam berapa? Sehingga kita bisa ke gereja jam berapa. Ini komunikasi dalam keluarga yang memang harus kita jaga, sehingga terus terang ini karunia luar biasa dari Tuhan kita, sehingga saya berkeluarga meskipun anaknya sudah S2, orang-orang bilang kalau anak SMA dikasih tahu udah susah diajak. Mohon maaf, ini terus terang minggu kemarin bulan Desember kemarin ada pernikahan anak saya yang sudah lulus S2, anak yang lulus S1 dan sudah bekerja, masih mau menemani saya berdua untuk hadir ke pernikahan yang mereka tidak kenal. Ini mohon maaf, ini sering terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga, sehingga anak-anak kita itu lebih memilih orang tuanya. Sampai sekarang lebih memilih orang tuanya daripada, mohon maaf, temennya atau calon istrinya. Jadi ini satu yang mungkin bisa kita menjadikan permenungan, sehingga betul-betul anak saya kebetulan tidak merokok, saya juga tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak ngopi, tapi gara-gara di Kalimantan Barat sekarang saya Harus ngopi. kalau bertamu, kalau ini pasti ada kopi duluan. Kalau ditanya saya mending dikomunikasi, Pak mau teh atau kopi, ya saya pasti minta teh. Tapi kalau tahu sudah datang, ya sudah kopi gitu. Ya mau nggak mau. Tapi itu menjadi permenungan kami berdua terkait dengan masalah keluarga, apalagi membuka kenangan masa lalu yang pada saat itu ketemunya saya masih gundul. Jadi pertama kali keluar dari pendidikan tanggal 28 Juni, kemudian
teman memberikan ada syukuran di rumah teman sekitar tanggal 9 Juli ya, kita ketemu, beliau duduk di ujung, saya di ujung sini, kok matanya kelap-kelip tuh, mata lampuan Sinyal. matanya kelap-kelip. Nah, ternyata itu menjadi tanda sinar dari Tuhan. Biasanya kalau Tuhan Yesus itu ada bintang dari timur, ini bintang dari pojokan. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan mungkin. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal. Ya, Pak Sumirat seperti itu, mohon maaf. Sebenarnya saya itu tidak mau hadir pada saat itu ya, karena itu rumah ibu kos yang menyelenggarakan syukuran itu, putrinya ibu kos itu kebetulan satu letting dengan Pak Sumirat pendidikan, dia masuk angkatan darat ya. Lalu saya orang kos terlama di situ, jadi sehari itu 3 kali orang datang hanya untuk mengatakan, Mbak, nanti anak kos tolong ke rumah. Ada apa? Ya pokoknya biasalah anak kos kan perbaikan gizi katanya. Ya waktu itu saya termasuk kos yang lama, nggak enak juga. Kemudian mbaknya sendiri itu datang, Dek, nanti ini ya kos-kosan temanku pada parkir gitu, parkir motor. Mbak ada apa tuh Mbak? Kok dari tadi aku disuruh ke rumah? Ya pokoknya makan-makan, terus pokoknya bahasa Jawa ini pokoknya makan-makan. Kalian kan anak kos, nanti kamu makan pulang masih bawa sesuatu gitu katanya. Mikir juga. Tadinya tidak rencana datang, kemudian datang, memang semua itu gelap, hitam-hitam, makannya itu mohon maaf kalau pulang dari pendidikan kan masih begitu ya. Kami kos-kosan perempuan, terus teman-teman saya itu yang ada anak ASM tuh, anak akademi sekretaris masuk di waktu itu, saya bilang ayo datang, nggak enak 3 kali disamperin, aku yang paling lama, saya paling lama di situ nggak nyaman gitu datang. Nah itu kata mereka, Mbak, serem Mbak makannya, ya udah kita minggir, jadi kita mojok, udah berani ngambil karena itu rombongan itu kan langsung menyerbu. Mukanya sama semua. Iya, jadi nggak ada itu kata-kata naksir atau apa, nggak gelap. Apa botak semua, nggak ada. Waktu itu ya mohon maaf ya, kalau kita kan saya sekolah SMP perempuan semua, SMA perempuan semua. Kemudian baru kuliah itu saya sudah semester akhir mau dekat-dekat bikin skripsi waktu itu. Apalagi teman-teman akademi sekretaris itu kan perempuan semua. Kalau bicara kan ya ibu-ibu tahu ya. Kalau anak perempuan kumpul kan ngomongnya begitu. Sudah tidak ada kesan apa-apa. Kita pulang udah makan, bawa kotak nasi, dapat nasi gantengan gitu. Satu dus udah pulang. Malam-malam tuh kakak ini yang punya kos-kosan ini datang lagi, udah jam 10, kita udah pakai daster udah ganti, dok mungkin apa lagi ini, datang kita udah males, udah capek habis doa itu ikut. Saya waktu itu Protestan, saya Katolik, pindah karena mau menikah dengan Pak Sumirat. Jadi ya. Dan waktu itu dengan tenangnya ini kakak, karena dia yang punya rumah ya, kita kan gak enak. Dek gitu, perempuan soalnya kakaknya ini, terus ini lagi teman-temanku belum kenalan, kan semua. Jadi salaman satu-satu gitu. Ya sudah, kita nggak tahu mukanya sama semua. Kebetulan saya ingat itu malam minggu. Doa itu malam minggu karena besoknya libur kan. Senin kuliah ketemu teman saya yang perempuan, dia tanya, malam minggu
kemana gitu. Enggak, aku ini doa di tempat ibu kos gitu. Kamu dapat gebetan? Enggak lah, hitam semua. Saya bilang itu, oh hitam makanya banyak, geli lah. Tapi enggak tahu ya, anehnya kan saya enggak kenal. Pak Suwira itu kan kuliah di UGM Jogja, saya di Semarang, di Sugio Pranoto. Jadi acara itu di Semarang. Kemudian nggak ada kepikiran saya itu dapat polisi, karena teman-teman kita perempuan ada teman yang bapaknya polisi, tiap Senin itu kita kerjain. Kita selalu tanya. Iya. Nggak pernah punya pikiran besok suamiku polisi rendah. Kebetulan lingkungan sepupu-sepupu saya, keluarga kami itu tidak ada. Hanya ada satu kakak yang dapat angkatan laut itu promosi. Ayo siapa yang mau dapat nih angkatan laut? Kita satu pun tidak ada yang ambil. Kebetulan tiba-tiba itu Pak Suwira itu tidak tahu ada aja akalnya datang. Terus kok ya tahu kalau dosen pembimbing saya, dosen kemahasiswaan itu kakaknya adik kelasnya. Jadi alasannya apa, banyak pertama ke kos-kosan saya yang buka, kan sudah skripsi jadi sudah tidak terlalu kuliah, jadi kayak jaga kos juga. Ini temen-temenku ada dari Jakarta, apakah nitip motor di sini? Saya juga bingung. Kenapa kita kos-kosan, ada yang datang kan tidak mungkin gitu, saya mikir logikanya ya ke rumah ibu kos kan tidak mungkin ke kita. Ada itu, terus nanti datang lagi. Ini kami itu ada titipan untuk dosen pembimbing kesiswaan saya, jadi kita nggak bisa menolak, nggak ada kesempatan untuk menolak, mengatakan tidak. Nanti saya pikir ini orang datang lagi dari, tapi lama-lama tuh wajahnya sudah nggak gelap lagi. Setelah saya 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan di Kalimantan Barat cukup prihatin dengan banyaknya maraknya umat kita, anak-anak kita, UMK yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Terus terang, saya informasi pertama itu yang memberikan adalah teman-teman OMK yang ada di Bali. Jadi nomor teleponnya pun teman-teman Bali tahu, teman-teman di Bali itu tahu OMK Kalbar itu yang memakai siapa. Jadi artinya apa? Pernah ada komunikasi teman Bali sama dengan di Kalbar, termasuk di Kaltim dan yang lain. Saat ini usia termuda yang kami tangani di rehabilitasi di Kalbar itu 10 tahun. 10
9 tahun sudah pakai sabu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya sudah bersama-sama dengan 4 Monsinyur Agus, Monsinyur Samuel, kemudian Monsinyur Pius dan Monsinyur Valen untuk setiap saya ada kunjungan ke wilayah pasti ke gereja-gereja dan lain sebagainya, kami coba untuk memberikan pemahaman terkait situasi kondisi penyalahgunaan peredaran narkotika. Bahkan ada satu dusun yang mungkin tidak hanya satu, karena kemarin sempat ada Pak PJ juga sempat ajudan dan sebagainya untuk telepon ke saya, karena satu dusun yang saya temukan itu kebetulan 99 atau hampir 100% umat kita, tapi 200-300 orang tua dan PMK-nya juga sebagai pemakai. Waduh. Jadi menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Saya berharap masalah kenangan masa lalu, membuka kenangan masa lalu, ini bagaimana kita membina keluarga dan terkait dengan anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Monggo kalau ada yang ingin dikomunikasikan, kami siap 24 jam. Yang pasti contoh kemarin kami mengamankan anak muda Katolik usianya 18 tahun, kerjaannya mencuri mobil di Malaysia. Hasil curian itu misalkan pembagian dia dapat 10 juta, cukup 5 hari atau 1 minggu habis, hanya untuk narkoba dan perempuan. Ini salah satu contoh yang kami tangani yang cukup prihatin ada di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ini tidak terlibat ataupun ada di lingkungan kita yang hadir di malam hari ini, tapi menjadi keprihatinan kita. Bapak Ibu kalau ingin berkomunikasi dengan saya, silakan dicatat nomor teleponnya 08212. Oh, sudah ada di grup WA grup. Terus mudah-mudahan ini bisa malam ini memberikan salah satu terkait lagi komunikasi dan membuka kenangan yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan satu sharing terakhir, yaitu Mario dan Lydia. Mario ini. Selamat malam Bapak Puji dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Perkenalkan ya, ini pasangan saya, namanya Marcelina Lydia Fortuna Dewi Boru Simanora. Panjang. Kadang-kadang kalau saya gugup juga lupa. Nama saya sendiri Mario Felix. Untuk berbicara tentang membuka kenangan, ini kan kenangan-kenangan yang indah ya itu. Jadi yang indah itu biasanya setelah pakai itu selalu di awal-awal yang paling indah gitu. Jadi momen-momen yang paling indah tadi yang kami sharingkan itu adalah momen-momen pertama kali kami bertemu. Jadi kami berdua itu waktu itu sama-sama menempuh pendidikan kuliah itu di Bandung, cuma beda kampus. Menjalin komunikasi pertama itu kami via Facebook. Ya, karena jadi belum pernah ketemu, tiba-tiba ada salah satu yang nge-add friend duluan, dan sampai sekarang kami belum tahu. Jadi biasa kadang-kadang suka berdebat juga, saling tuduh, kamu nge-add aku nge-add, gitu saling tuduh siapa yang nge-add duluan gitu, jadi nggak ada yang tahu sekarang. Cuman yang memulai komunikasi saya yaitu tahun 2010. Komunikasi terus suka ngajak janjian ketemuan di gereja, karena kan ada waktunya kan bisa hari Minggu. Waktu itu saya masih pendidikan di kampus itu kan nggak ada jaga-jaga gitu. Jadi sempatnya hari Minggu, cuman nggak pernah kesampaian sampai akhirnya ya hilang kontak begitu saja karena sudah punya pasangan masing-masing lagi gitu. Kemudian 5 tahun bersama, tapi 2015 pas saya selesai pendidikan itu sudah lulus,
tiba-tiba muncul lagi ngucapin selamat. Nah situ mulai lagi kontak komunikasi. Dan waktu itu sama-sama juga udah gak ada pasangan lagi. Iya ada jedanya. Kemudian itu lebih intens gitu. Tapi dalam 2015 itu meskipun saya udah selesai pendidikan, tapi kan masih harus ujian lagi gitu. Sedangkan dia sudah bekerja waktu itu, jadi sudah penempatan di Medan. Di Medan, saya waktu itu masih di Bandung. Terus ya komunikasi begitu aja. Kemudian pas saya sudah selesai, saya pulang liburan dulu di Sangkoledo. Jadi pas waktu itu saya berada di Tugu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ya di situ akhirnya kalau untuk pergi ke Medan nyamperin kan waktu itu mikir-mikir, aku juga duitnya minta dengan orang tua ya, maksudnya pergi beli tiket ke Medan untuk eman-eman banget gitu. Orang tua juga nggak bakal ngasih juga kalau hanya untuk pacaran gitu kan. Jadi saya beranikan diri menyatakan perasaannya nembak via telepon aja gitu. Terus jadi untungnya sama dia ada omongannya nggak romantis banget gitu. Cuman biasanya juga peruntungan juga waktu itu. Kalau ditolak ya malu tapi kan nggak pernah ketemu juga ya gitu. Jadi akhirnya pas waktu itu kembali lagi ke Bandung, itu udah mau ujian kalau kami itu udah selesai pendidikan, ujian lulus dari kampus kan ada ujian negaranya lagi. Nah kemudian udah selesai ujian negaranya dan begitu ini saya lulus kan waktu itu, terus akhirnya kan ada jeda waktu untuk internship gitu. Nah di situ jadi saya tuh udah ngirit-ngirit duit jajan gitulah. Jadi yang udah dicatatkannya misalnya sehari sekian, saya makannya saya iritkan jadi sekalian 2 kali sehari. Yang tadinya menunya enak itu saya cari warteg gitu. Jadi untuk ngumpulin duit ya ketemu gitu. Jadi waktu pacaran kan belum pernah ketemu. Jadi pertemuan pertama itu ya kami saya tuh dijemput dia di Bandara Kuala Namu Medan. Nah itu bahagia sih gitu akhirnya kan. Sebelumnya kan cuma video call aja gitu kan. Nah kemudian dari Kuala Namu itu ke Medannya itu kan naik kereta api bandara itu. Sorry, cuma pakai mobil ya. Itu udah malam. Nah kemudian besoknya itu ketemu lagi itu di salah satu mall yang makan siang bersama pas dia istirahat kerja. Saya waktu itu kan nginep di hotel dan itu terus makan bersama. Dia itu senang lah sampai akhirnya berkunjung pertama ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Ya itu deg-degan banget sih. Karena kan orang Batak juga kan kayaknya ada banyak keras. Saya tuh sebelumnya pernah punya mantan tuh orang Jawa tuh lembut gitu. Jadi pas ketemu papanya pertama kali tuh memperkenalkan diri tuh cuman di tadi baca koran cuma dilirik doang dari bawah ke atas di bawah ke atas tidak ditanggapi. Cuman kebetulannya mamanya ajak komunikasi gitu, nanya-nanya agamanya apa, udah kerja belum, waktu itu pendidikannya apa gitu kan. Pas saya bilang dokter, pas bapaknya kan sakit asam urat, jadi konsultasi tuh. Komunikasi. Nah terus akhirnya 2 malam gitu, akhirnya saya harus kembali lagi ke Bandung lagi. Pas kebetulan dia juga ada perjalanan dinas ke Jakarta, jadi kami naik pesawat sama-sama dari Medan ke Bandung. Habis itu dari Bandung saya charter mobil waktu itu, ajak teman yang bisa nyopir untuk bawa ke Jakarta, antar dia ke Jakarta. Habis itu kami balik lagi ke Bandung. Kemudian udah selesai kegiatan di Jakarta, saya pikir bakalan langsung pulang ke Medan gitu. Ternyata dia balik lagi ke Bandung. Habis itu ya udah kami jalan-jalan lah, ajakin ke tempat-tempat nongkrong-nongkrong, kafe-kafe di Bandung. Habis itu ngajak ke Dago
Ya udah itu sih momen-momen yang paling menyenangkan sih, karena itu kan awal-awal bertemu setelah lama kenal tapi nggak pernah ketemu gitu. Dan akhirnya ya setelah saya pun udah bekerja juga, udah punya duit sendiri, ya lumayan lah, setahun bisa 2 kali 3 kali ngunjungin ke Medan gitu, sampai akhirnya memberanikan diri juga untuk jenjang yang lebih serius seperti itu. Mungkin ada tambahan? Kenangannya tuh paling indah di situ sih. Ya benar sih, karena dulu mungkin nambahin dikit aja. Dulu itu nggak pernah kepikiran, maksudnya ya itu karena kita jadiannya juga nggak ketemu, saya pikir ya main-main aja waktu itu. Jadi pas ditembak juga ya udah aja gitu, di sana juga ada deket sama yang lain juga. Jadi ya udah, terus sama Tuhan juga bilang kalau emang nggak ketemu bukan jodoh ya udah nggak apa-apa. Cuman diserap lah dia tuh dulu. Bisa dibilang gitu ya Bu. Ya tapi ternyata effortnya sih, mama papa juga di Medan bilang effortnya dia cukup besar, datang ke tempat yang dia belum pernah ke Medan sama sekali, datang sendiri, apalagi pas saya tahu tiketnya beli karena ngirit uang makan dari orang tua. Wah, effortnya gede juga ya gitu. Ya di situ mungkin saya ngeliat perjuangannya dia juga. Mungkin tantangannya pas deket-deket mau nikah ya, karena dia orang Kalimantan, dia bilang kamu mau nggak ikut saya ke Kalimantan gitu, karena kerjanya di sini. Karena kebetulan saya dinas di BUMN dan kita ada peraturan bisa minta pindah ikut suami, jadi ya lebih mudah untuk saya pindah ikut dia gitu. Terus ibu saya diginiin sama tetangga karena ke Kalimantan, hati-hati loh anaknya pindah ke Kalimantan nanti nggak pulang-pulang katanya gitu. Kan gitu ya, kalau orang di luar Kalimantan kan katanya kalau udah kesini anaknya nggak pulang-pulang, Betul. lupa sama orang tua katanya kayak gitu. Nggak bisa balik. Tapi bersyukurnya saya punya ibu yang luar biasa. Pas digituin sama tetangga, ibu saya bilang, ya udah kalau dia nggak pulang kan banyak pesawat, aku yang kesana katanya. Jadi ya karena support dari orang tua dan mungkin orang tua melihat latar belakang dan sifatnya dia bagus, direstui dan akhirnya kami menikah. Baik, ya terima kasih sekali lagi, beri applause untuk media. Ya kita sudah mendengarkan 3 pasutri mewakili kita semua di sini. Mohon